Culture shock dalam hubungan interpersonal budaya Indonesia dengan Eropa. Di era globalisasi saat ini, interaksi antar budaya bukan lagi hal yang langka. Tapi perbedaan budaya yang besar, terutama dalam hubungan interpersonal, bisa jadi tantangan tersendiri. Di dalam video ini, kita akan bahas bagaimana perbedaan antara budaya Indonesia dan Eropa bisa menimbulkan culture shock, dan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan bijak. Culture shock adalah kondisi psikologis yang muncul saat seseorang merasa bingung, cemas, atau bahkan disorientasi ketika berada di lingkungan budaya yang sangat berbeda. Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh Claire Faubourg pada tahun 1960. Biasanya, culture shock terjadi karena kita bertemu dengan norma dan kebiasaan yang sangat asing, yang gak sesuai dengan budaya tempat kita dibesarkan. Dalam budaya Indonesia yang kolektivis, hubungan interpersonal dijalin dengan nilai-nilai seperti kebersamaan, rasa hormat, dan keharmonisan. Komunikasi cenderung tidak langsung, dan ekspresi fisik seperti pelukan atau cium pipi jarang dilakukan, terutama di tempat umum. Sikap sopan, penuh tenggang rasa, dan menjaga perasaan orang lain menjadi kunci utama. Sementara itu, berbanding terbalik dengan budaya Eropa, yang cenderung lebih individualis dan ekspresif. Orang-orang di sana terbiasa dengan komunikasi langsung, bahkan to the point. Sapaan seperti pelukan atau cium pipi bukan hal yang aneh, justru dianggap sebagai bentuk keakraban. Buat mereka itu wajar, tapi buat orang Indonesia bisa jadi culture shock. Nah, perbedaan gaya hubungan ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Bayangkan, seorang mahasiswa Indonesia baru pertama kali ke Eropa, lalu melihat teman sekelas berpelukan di taman, atau ngobrol blak-blakan tanpa basa-basi. Pasti muncul rasa kaget, bingung, bahkan canggung. Di sisi lain, orang Eropa mungkin menganggap orang Indonesia terlalu pendiam, atau bahkan dingin. Sebuah studi menunjukkan bahwa banyak mahasiswa Indonesia di Eropa merasa terkejut dengan gaya berinteraksi yang terasa cepat, terbuka, dan sangat ekspresif. Kadang ini membuat mereka merasa sulit membangun hubungan atau merasa minder karena berbeda. Tapi tenang, culture shock bukan akhir dari segalanya. Bahkan sebaliknya, ini bisa jadi kesempatan belajar dan tumbuh. Adaptasi budaya bukan berarti kita harus meninggalkan jati diri, tapi belajar memahami, menghargai, dan menyesuaikan diri dengan cara hidup yang berbeda. Dan dari sanalah hubungan lintas budaya yang sehat bisa tumbuh. Dengan saling memahami, culture shock bisa jadi jembatan, bukan penghalang. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membuka wawasan kamu dan sampai berjumpa di lain kesempatan.